Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat, berlimpah berkat. Minggu Prapaskah ketiga tahun A, 8 Maret 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Saya membacakan versi singkatnya. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur itu kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia dengan secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa engkau Mesias, yang juga disebut Kristus, akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus,
lebih banyak lagi orang Samaria yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tema permenungan hari ini adalah diubah berkat perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memperkenalkan diri, saudari-saudara. Ada banyak cara juga manusia mengenal Tuhan di dalam hidupnya melalui pengalaman, melalui peristiwa-peristiwa yang dialami. Ada orang mengenal Tuhan setelah dia mengalami musibah, bersyukur bahwa telah dilindungi sehingga lolos dari malapetaka. Ada orang yang mengenal Tuhan setelah mampu mengatasi penderitaan, sakit yang mustahil tersembuhkan, tapi toh sembuh juga. Ada orang yang mengenal Tuhan setelah melalui proses pencarian yang luar biasa. Pindah dari satu ke gereja yang lain. Dan akhirnya memilih menjadi seorang Katolik. Kalau saudari-saudara menonton kesaksian seorang ibu di Keuskupan Agung Medan, namanya Ibu Dillon, keturunan India, yang melalui proses pencarian dari agama aslinya sebagai orang India, agama Sikh, kemudian mengenal Yesus melalui gereja Kristen Protestan. Pada akhirnya kemudian mencari dan terus mencari sampai pada usianya yang sudah memasuki kepala 7, masuk ke gereja Katolik. Anda bisa melihatnya di akun YouTube dari Komsos Keuskupan Agung Medan. Saya baru melihatnya beberapa hari yang lalu. Ada proses pencarian, berjumpa, dan kemudian bersukacita mengenal Yesus secara penuh di dalam gereja Katolik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ada juga orang yang mengenal Tuhan setelah jatuh dalam dosa berat, lalu kemudian merasakan tangan Tuhan yang mengampuni, tangan Tuhan yang memulihkan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, ada seorang yang baru bertobat dan baru mengenal Kristus menjadi pengikutnya. Ia ditanya oleh temannya, "Apakah kamu sekarang menjadi pengikut Kristus?" Dia mengatakan, "Iya, saya pengikut Kristus sekarang ini." "Kalau begitu, kamu pasti tahu banyak tentang dia. Di negeri mana dia dilahirkan?" Dia jawab, "Saya tidak tahu." "Siapa yang melahirkan dia?" "Saya tidak tahu." "Pada usia berapa dia meninggal?" "Saya tidak tahu." Ah, ternyata kamu mengaku pengikut Kristus, mengaku bertobat, tapi kamu tahu sangat sedikit tentang dia. Lalu dia katakan, "Kamu benar. Saya malu karena sangat sedikit mengenal dia. Tetapi sekurang-kurangnya saya tahu tentang hal ini. 3 tahun yang lalu saya ini seorang pemabuk, hutang banyak, keluarga berantakan, anak dan istri di rumah selalu cemas dan takut kalau saya pulang ke rumah. Karena mereka pasti akan mengalami kekerasan oleh amarah dan emosi saya. Tetapi sekarang saya tidak mabuk lagi. Hutang sudah lunas. Keluarga, anak dan istri selalu merindukan saya pulang setiap sore. Bagi saya ini adalah karya Tuhan dalam hidup saya. Dan sebanyak inilah saya mengenal dia." Hidupnya berubah menjadi lebih baik berkat pengenalan akan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada umumnya orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, akan merasakan suatu efek yang luar biasa. Hidupnya diubah,
menjadi manusia baru, martabatnya dipulihkan, hidupnya diselamatkan, hidupnya penuh sukacita. Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus dalam kutipan Injil tadi. Melalui air, perempuan ini sedikit demi sedikit dituntun untuk mengenal Yesus. Dan sampai pada puncak pengenalannya akan Yesus sebagai Mesias, Sang Air Hidup. Ia merasakan diterima, tidak diadili, tidak dihakimi. Hidupnya diubahkan. Dan kemudian dia pergi mewartakan siapa pribadi yang sungguh mengenal hidupnya luar dalam. Semakin banyak orang Samaria yang percaya dan kemudian diselamatkan. Benar-benar mengenal Tuhan berarti siap diubah oleh pengenalan akan Dia. Perempuan Samaria, juga orang dalam cerita tadi, mengalami hidup yang diubah karena pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Tetapi dalam hidup ini, saudari-saudara, ada banyak orang yang sungguh mengenal Tuhan, tahu segala ajarannya, tahu apa kehendaknya, tapi juga dengan tahu dan mau tidak mau diubah oleh Tuhan. Dengan tahu dan mau mengikuti kemauan kehendak sendiri meskipun mengaku sebagai pengikut Kristus. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saudari-saudara, 10 atau 12 tahun yang lalu, saya menikahkan sepasang pengantin di gereja. Saya berkhotbah tentang perkawinan yang tidak terceraikan berdasarkan penegasan Yesus dalam Injil yang dikutip oleh kedua pengantin itu. Kita kenal penegasan Yesus tentang perkawinan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam khotbah saya menyitir, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan pengadilan. Kira-kira sorenya, saudari-saudara, saya mendapatkan pesan SMS dari nomor yang tidak saya kenal. Tapi dia mengaku sebagai seorang pendosa berat. Isinya demikian. Pastor, jangan mengulang-ulang pernyataan Yesus tentang perkawinan yang tidak terceraikan. Anak kecil juga tahu, apalagi saya. Lalu saya mengatakan, kalau anak kecil saja tahu, mengapa Anda yang sudah dewasa pura-pura tidak tahu? Selanjutnya dia katakan demikian, jangan samakan pengadilan dengan gereja. Itu dua lembaga yang perlu dibedakan. Saya meresponnya begini, apakah di pengadilan itu bukan manusia yang memutuskan? Tidak ditanggapi lagi. Tapi kemudian muncul lagi satu SMS ini. Yang saya baca dalam kitab suci, Tuhan Yesus dekat dengan orang berdosa dan bukan mengucilkan pendosa. Saya menanggapinya begini, Anda benar bukan cuma 100%, 1000%. Tetapi jangan lupa, setiap pendosa yang bertemu dengan Yesus atau yang didekati oleh Yesus, mereka bertobat. Mereka hidup secara baru, martabatnya dipulihkan. Mengapa Anda justru yang kenal betul dengan Yesus, kok malah mau menambah dosa? Lalu kemudian saya tegaskan dengan kalimat ini. Jangan pernah memanipulasi isi kitab suci untuk membenarkan kedosaan. Jangan memanipulasi kedekatan Yesus dengan orang berdosa untuk tetap hidup di dalam dosa. Saudara-saudara umat beriman terkasih, berjumpa dan mengenal Yesus selalu membawa perubahan di dalam hidup. Orang yang berjumpa dan mengenal Yesus seperti perempuan Samaria tadi, hidupnya diubah atau hidupnya berubah. Apakah kita yang sudah mengenal Yesus, mengenal segala kehendaknya, memberi diri dibaptis, menjadi pengikutnya,
juga telah mengalami hidup yang berubah berkat pengenalan akan Yesus. Selamat bermenung, selamat merefleksikan pertanyaan ini saudara-saudari. Semoga penghayatan masa prapaskah kita semakin membantu kita untuk lebih berubah, lebih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab siapa yang menyadari berdosa dan menyadari berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami orang berdosa, yang meskipun seringkali mendengarkan, membaca firman-Mu, ambil bagian dalam Ekaristi Kudus, namun seringkali melakukan dosa-dosa yang sama dengan tahu dan mau. Ampunilah kami. Semoga perjumpaan kami dengan-Mu dalam sabda dan Ekaristi meneguhkan kami untuk berubah, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kelatuan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat.